Halo Sobat Sans, perkenalkan nama saya Ihsan Maulana. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya mengambil program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih solusi bagi pendidikan Islam terhadap tantangan di era globalisasi kali ini. Nah, untuk pembahasan tersebut, maka simaklah video berikut ini. Tantangan yang pertama yang dihadapi oleh pendidikan Islam di masa era globalisasi ini yaitu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, akibat adanya dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka muncullah budaya modernisasi. Nah, dampak dari budaya modernisasi ini yang pertama yaitu nilai-nilai manusia yang dipegang teguh yang tadinya bersifat lokal, maka sekarang menjadi kian universal. Yang kedua yaitu berubahnya pola pikir manusia yang kian menjadi rasional. Nah, inilah tantangan pendidikan Islam di era globalisasi ini, karena manusia modern menyingkirkan aspek agama di ruang publik dan mengedepankan aspek rasional. Tantangan selanjutnya yaitu demokratisasi. Nah, di era demokratisasi ini, apakah kalian tahu demokratisasi? Demokratisasi menurut saya yaitu semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun faktanya di negara kita, yaitu di negara Indonesia, banyak sekali anak-anak yang tidak bersekolah. Di kota-kota besar pun banyak, apalagi di pelosok-pelosok daerah. Mengapa bisa seperti itu? Karena yang saya lihat, pendidikan sekarang ini banyak dijadikan bisnis bagi kalangan politik di Indonesia. Tantangan yang terakhir bagi pendidikan Islam di era globalisasi ini yaitu adanya dekadensi moral atau kemerosotan moral. Mengapa bisa terjadi kemerosotan moral? Nah, kemerosotan moral ini menurut saya ada hubungannya atau kaitannya dengan kemajuan iptek atau akibat adanya perkembangan iptek. Mengapa? Karena adanya perkembangan iptek, maka hubungan sosial yang tadinya bersifat lokal menjadi kian universal atau global atau mendunia. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita bisa mudah untuk berhubungan sosial dengan budaya-budaya lain. Misalnya kita bisa berhubungan sosial dengan budaya Amerika, budaya Arab, budaya Eropa, budaya Cina, dan lain-lain. Nah, akibat adanya ini, maka budaya lokal menjadi semakin terkikis oleh adanya budaya westernisasi atau kebarat-baratan. Karena budaya lokal itu yang saya tahu, budaya Indonesia itu sopan santun, ramah tamah, berbeda dengan halnya budaya westernisasi atau global atau kebarat-baratan, maaf. Karena budaya westernisasi ini sifatnya individualisme atau sendiri-sendiri. Jadi mereka itu sifatnya egois, arogan, dan lain-lain. Terus selain adanya munculnya atau masuknya budaya westernisasi, selain itu juga dekadensi moral, di antara lain banyak sekali remaja-remaja sekarang ini yang melakukan seks bebas,
terus minum alkohol, narkoba, terus kurangnya sopan santun kepada yang lebih tua, kurangnya ramah tamah, terus gaya bahasa juga menjadi semakin kasar, kotor, dan lain-lain. Nah, itulah kemerosotan akhlak atau kemerosotan moral yang sedang terjadi di masa sekarang ini. Solusinya. Yang pertama, solusi menghadapi iptek. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai oleh generasi muslim selanjutnya supaya tidak tertinggal oleh kebudayaan yang terus berkembang. Namun perlu dipikirkan kembali bahwa bagaimana sih caranya agar ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, usahanya yaitu dengan islamisasi ilmu pengetahuan yang merupakan proses pengembalian atau pemurnian ilmu pengetahuan pada prinsip yang hakiki. Apa itu prinsip yang hakiki? Prinsip yang hakiki itu antaranya itu prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Jadi, pendidikan Islam harus bisa mengendalikan dan mengarahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap berpijak dan berpegang teguh pada sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Mengapa? Karena kita bisa lihat ke zaman dahulu, Islam pernah mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi karena mereka selain belajar tentang ilmu agama Islam, mereka belajar juga tentang ilmu pengetahuan yang lainnya. Mengapa demikian? Karena mereka mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi intinya, untuk menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih ini, pendidikan Islam harus bisa mengislamisasikan ilmuwan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bisa menguasai informasi, komunikasi, dan teknologi. Solusi pendidikan Islam terhadap dekadensi moral yang pertama yaitu memantapkan pelaksanaan pendidikan Islam, karena pada akhirnya nilai-nilai dan ajaran agama Islam ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Jadi di setiap pelajaran harusnya guru itu menyelipkan atau sedikit-sedikit diselipkan pendidikan agama. Misalkan ketika ulangan, jika ada yang menyontek, janganlah didiamkan, tetapi haruslah ditegur dengan cara Islami. Ditegur dengan cara Islaminya, misalkan jika ada anak yang menyontek, maka kita harus beritahu bahwa kita itu punya Allah. Kita harus takut kepada Allah karena Allah itu maha melihat. Nah, seperti itu. Kedua yaitu pendidikan Islam harus diajarkan sejak kecil. Maka di lingkungan keluarga wajib mendidik anak secara Islami. Jadi jangan biarkan anak-anak terpengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Biasakanlah anak untuk dididik secara Islami sejak kecil, seperti ibadah, sopan santun, kemudian berbicara yang sopan, berbicara yang lembut, kemudian diajarkan tanggung jawab dan diajarkan kedisiplinan. Kemudian
tanggung jawab pendidikan itu adalah oleh semua pihak, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi antara masyarakat, keluarga, dan sekolah itu jangan saling menyalahkan, tetapi kita harus saling bahu-membahu bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak supaya tercipta moral yang baik dan tercipta akhlakul karimah, seperti itu. Jadi intinya solusinya adalah kita sebagai orang tua, guru di sekolah, dan masyarakat harus saling bahu-membahu untuk memantapkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada anak-anak ketika sejak kecil, seperti dibiasakan untuk selalu beribadah, selalu mengamalkan amal-amal soleh atau amal-amal baik, dan juga belajar untuk sopan santun. Untuk selanjutnya yaitu solusi terhadap demokratisasi pendidikan Islam. Nah, solusinya yaitu harus mengembalikan kembali atau melakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan dan konsep yang ada. Nah, menurut Habib Toha, bisa dengan strategi global, yaitu melalui pendekatan sistemik. Pendekatan sistemik ini diperlukannya keputusan politik. Alasannya karena negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, sehingga perlu disusun sistem nasional dalam berbagai bidang, misalnya sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem demokrasi nasional, termasuk juga sistem pendidikan nasional. Di antara keputusan politik dalam pendekatan ini adalah masuknya pendidikan Islam dalam subsistem pendidikan nasional. Jadi intinya harus ada perbaikan konsep dan sistem pendidikan nasional yang ada. Oke sobat, begitulah pembahasan solusi bagi pendidikan Islam terhadap tantangan di era globalisasi sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekian video untuk kali ini, dan terima kasih juga telah menonton video kali ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.